Narasumbernya diarahkan ke depan, Mas Budi. Bapak Wali Kota hadir. Terima kasih. Jadi di sebelah kanan saya. Ya, selamat datang kepada wali kota kita yang paling keren sekarang dari Bandung, Pak Ridwan Kamil. Nah, nanti beliau akan saya perkenalkan secara lanjut. Tadi saya tadi sudah sempat membuka. Ya, jadi salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana itu hubungan relasi antara kepala daerah dengan pimpinan nasional ya dalam era otonomi daerah, memastikan satu pihak sistem negara kesatuan yang demokratis dengan national template-nya, tetapi juga bagaimana regional government dalam sistem otonomi daerah kita bisa kita laksanakan dengan baik. Yang merupakan wali kota Bandung periode 2013-2018. Sebelum menjabat sebagai wali kota, beliau adalah arsitek yang cukup terkenal dan juga seorang aktivis sosial. Beliau mendapatkan S1-nya, meraih S1 Teknik Arsitektur dari Teknik Arsitektur ITB, kemudian S2-nya dari Master of Urban Design University of California Berkeley. Dan beliau ini sudah go global karena beliau sudah melakukan banyak pekerjaan juga, sudah 50 proyek arsitek dan urban design yang beliau kerjakan di Amerika, di Timur Tengah dan di Asia, dan sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Nah, dari latar belakangnya seperti itu, tanpa ada modal politik yang berlebihan ya, baik itu organisasi politik maupun latar belakang keluarga politik dan sebagainya, beliau tampil secara cukup fenomenal dan menang di dalam pilkada di Bandung. Sehingga kita mengharapkan Pak Ridwan bisa men-share kepada kita di sini bagaimana strategi komunikasi politik yang sudah diterapkan, termasuk khususnya yang juga tidak mengingkari kearifan lokal. Jadi tidak hanya cukup dengan teori-teori yang universal sifatnya, tetapi masing-masing daerah memiliki kekhasan sendiri. Dan Bandung di satu pihak adalah kota mahasiswa, sangat intelektual, namun itu juga adalah wilayah Pasundan ya, yang juga memiliki karakteristik sendiri. Dan orangnya banyak yang pintar-pintar, tapi juga kekeh dalam berbagai bidang, tidak mudah mengurusi sampah di Bandung misalnya. Silakan Bapak Ridwan menyampaikan kepada kita di sini pengalamannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Dewi Fortuna, Mbak Dwi dari akrabnya Profesor Siti Zubro, Pak Benny Genderi, saya fans beliau juga. Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu hari ini ke Bandung, wajah orang Bandung itu sumringah semua, dari tukang beca sampai pejabat, kasih juara ini. Sepak bola memang punya dampak psikologis yang luar biasa. Nah, saya sebelum ke apa yang saya lakukan, penting sekali saya menceritakan bagaimana saya menjadi wali kota dalam konteks teori tadi di Bandung tadi. Saya ini tidak masuk 3 golongan yang biasanya manggung jadi kepala daerah. Kelompok pertama adalah incumbent birokrasi, sudah hafal struktur, menguasai medan dan menggunakan sistem itu secara terstruktur. Saya bukan dari partai yang biasanya di nomor 1-kan untuk dicalonkan. Saya bukan bintang film
yang biasanya sangat populer. Jadi saya tidak masuk kelompok 3. Saya itu hanya dosen di ITB, punya praktek arsitektur, dan punya modal sosial mendirikan berbagai komunitas untuk memperbaiki Indonesia lewat komunitas Indonesia Berkebun, komunitas kreatif, dan seterusnya. Saya ini juga kelompok profesional yang terbiasa bekerja dengan iklim cepat, sesuai target, berinovasi, menjadi problem solving. Nah, waktu maju wali kota pun keluarga saya sebenarnya menolak awalnya karena kami sudah di comfort zone, kira begitu. Saya sudah punya 3 kantor, Bandung, Jakarta, Bali, karyawan lebih dari 70. Urusan duniawinya sudah dicukupkan, kira-kira begitu. Tapi karena profesi saya 17 tahun ini justru memperbaiki mendesain kota, dari Surabaya dulu memang masih konsultan ke Bambang PH sampai ke Cina dan sebagainya, ada kegelisahan setiap pulang ke Indonesia. Sehingga kalimat dari ayah saya almarhum selalu terngiang-ngiang, kalau negeri kamu berantakan, apa kamu mau diam saja? Jadi kalimat itu tuh yang membuat saya pun akhirnya pulang. Dulu awal karir 7 tahun di luar negeri, kerja di dunia global seperti itu. Nah, akhirnya saya diizinkan, dan saya itu motivasinya nanti tulus, Pak. Jadi ternyata lebih rileks kalau nanti tulus. Menang ya disyukuri, dan juga saya kan dari pekerjaan kan daerah begitu. Nah, saya karena dosen, saya mencoba ilmiah. Saya riset dulu. Oh, ternyata 60% warga Bandung itu anak muda di bawah 40 tahun. Jadi saya harus berkomunikasi dengan bahasa mayoritas itu. Maka saya melawan 7 kompetitor lain, 2-nya incumbent, 3-nya elit-elit partai, sisanya independen. Saya pergunakan media, sosial media. Bahasa yang dipergunakan oleh mayoritas orang Bandung tadi. Bandung ini kota Twitter nomor 6 sedunia, yang paling sibuk, gitu kan. Saya pergunakan YouTube, saya pergunakan macam-macam. Saya riset lagi, oh ternyata orang Bandung itu senang nonton TV untuk mencari informasi. Favoritnya infotainment, gitu. Jadi waktu kampanye pun terpaksa lah saya ketemu Luna Maya, tolong difoto sedikit gitu ya. Terus ketemu Cakratan, aku sebagai fansnya, saya nggak bisa, nggak apa lagunya apa. Diwawancarain infotainment, coba kalau Pak Ridwan katanya fans, cuma nyanyikan lagunya. Nah, mati kutu saya. Untuk saya bilang, saya nggak bisa nyanyi, udah bagus, update pada nyanyi. Kan? Tapi hasil riset-riset itulah yang akhirnya dibantu. Saya survei lagi, oh ternyata orang Bandung ini penuh dengan masalah. Jadi kampanyenya adalah kampanye pencitraan. Saya keluarkan namanya kampanye Karaos. Jadi apa? Saya bawa teknologi ke sebuah daerah. Misalkan di daerah yang airnya keruh, susah air. Dengan jaringan ITB, saya bawa mobil filter air yang dari air kuning bisa langsung air jernih dan langsung diminum. Saya kampanye dengan cara begitu, nggak teriak-teriak kesejahteraan macam-macam. Bukan, saya bilang, ini loh, ini air sungai ini sangat bisa diminum kalau kita percaya. Saya minum di depan, alhamdulillah tidak sakit perut ya. Exit poll-nya 90% bu voting di kampung itu, kira-kira begitu. Jadi dengan kombinasi meriset apa yang menjadi ada di kepala warga, disitulah keputusan diambil. Saya 3 bulan sebelum pencoblosan hanya 9% yang terakhir. Di koran-koran gak dimuat tuh, yang dimuat itu antara 2 incumbent, wakil wali kota yang mau maju dengan sekda itu. Saya mulai diperhentikan ketika sudah mulai menyusul, kan saya tuh kayak baterai energizer itu. Di akhir pencoblosan saya melawan 7 pasangan menang 45% satu putaran. Bahkan survei pun salah. Survei itu bilang di malam pencoblosan Pak Ridwan kalaupun menang hanya 33%. Ya sudah, itu udah maksimal gitu kan, berdoa. Di luar Tuhan, jadi pas siang hari yang berikan itu 45%. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya yang pertama, kita harus pahami pergeseran
generasi itu. Generasi-generasi yang sekarang sedang aktif menyuarakan aspirasi demokrasi, kebanyakan generasi-generasi juga yang lahir setelah Orde Baru. Gitu. Jadi mereka itu pas sudah mencoblosnya, suasana demokratis dari zaman SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian mereka kan ngalamin otoriternya Orde Baru yang top down dan seterusnya. Dan ini akan jadi mayoritas satu itu. Cara mereka berkomunikasi sekarang semua dengan gadget seperti ini. Dulu HP itu kan hanya dipakai untuk telepon sama SMS. Sekarang anak-anak itu nonton video dari situ, mencari informasi dari situ, ngecek rute kemacetan dari situ. Jadi bagi generasi itu, teknologi itu adalah sebuah keseharian. Jadi kalau kita berkomunikasi tidak menggunakan akses yang mereka biasa gunakan, nggak akan sampai. Menurut saya. Nah, disitulah saya pergunakan bahasanya juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan Kota Bandung. Terus saya amati juga sekarang ada pergeseran nilai kepemimpinan ini penting. Saya catat ada 4 revolusi kepemimpinan. Kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan ideologis kayak Nabi Rasul dengan sabdanya orang follow, kira begitu ya. Kedua, kepemimpinan yang sifatnya geografis, menjadi pemimpin karena menguasai tempat atau penjajah itulah yang Genghis Khan, Alexander the Great, Julius Caesar. Itu satu generasi. Kepemimpinan yang ketiga itu kepemimpinan revolusioner yang membebaskan dari kepemimpinan yang sebelumnya. Kelahiran Soekarno menjadi legenda, Mahatma Gandhi menjadi legenda, Kemal Atatürk. Nah, sekarang itu kita masuk ke generasi kepemimpinan keempat, yaitu kepemimpinan yang datang dari orang kebanyakan, the leadership of the common era gitu. Jadi kenapa Pak Jokowi disukai? Karena keseharian dan pencitraannya tidak membedakan antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Jadi kalau zaman sekarang masih ada pejabat yang berjarak, susah dihubungi, jaim, itu udah nggak zaman, akan tergerus oleh zaman. Pak Wali kenapa Twitteran? Ya sebelum jadi wali kota juga saya Twitteran. Jadi wali kota saya geser saja fungsinya. Kalau dulu kalau update status aja, kalau galau kan gitu ya. Kalau sekarang saya sampaikan, mari kita rebut juga di hari Rabu, jangan lupa Jumat bersepeda. Atau saya gunakan untuk menjawab pertanyaan, awal ini kenapa tunjangan daerah belum turun? Saya terangkan seperti itu. Atau menangkis tudingan, fitnah-fitnah supaya kan, saya tangkis dengan statement di situ. Dan seterusnya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita paham itu, itulah kepemimpinan yang diharapkan. Ya, jadi bagi mereka-mereka yang mindsetnya masih pejabat itu berjarak, hierarkis, protokoler itu akan tergerus persepsinya oleh masyarakat. Kemudian kita amati juga bahwa generasi di masa depan itu generasi yang namanya informasi itu mudah sekali sampai. Dan ada istilah too much information will kill you gitu ya. Jadi sekarang masalahnya itu bukan bagaimana mendapatkan informasi, tapi bagaimana mencari informasi. Semua bapak baca orang pusing. Jadi sesuai kebutuhan saja seperti ini. Ini juga menyebabkan kita selektif dalam memberitakan mana aja yang kira-kira penting jadi semua. Nah, kira-kira itu latar belakang hadirnya orang seperti saya bergulat pada perubahan zaman. Saya orang profesional yang tiba-tiba jadi kepala daerah, saya nggak ngerti birokrasi, saya nggak ngerti politik. Saya belajar dulu udah sambil jalan dengan teori bersepeda itu. Sambil jalan saya sambil melakukan setahun alhamdulillah udah hatam. Birokrasinya, kerjaan udah ketahuan, ini korupsinya, tipu-tipunya udah tahu, udah saya tutup semuanya dan seterusnya. Nah, sekarang saya jadi wali kota, saya geser kultur saya di profesional, saya bawa ke kultur birokrasi. Itu yang membedakan. Kami ini, kalau Pak
Jokowi bilang kerja, ya itulah memang semangat yang sekarang. Saya bilang apa istilahnya, Pak Wali nanti jadi apa jadi, saya bilang enggak, yang penting mah kerja aja. Kalau kerja baik, nggak usah dipoles-poles juga orang akan melihat hasil kerja. Tapi kalau rezim-rezim terdahulu kerjanya dikit, polesannya banyak, gitu ya. Seolah-olah luar biasa, padahal enggak. Nah, sekarang saya bilang dapat uang ini, dapat uang itu, nggak usah dipikirin, yang penting konsentrasi aja bekerja. Nah, oleh karena itu, karena ada pergeseran zaman itu, saya rubah, Pak. Di hari pertama saya jadi wali kota, saya wajibkan, saya wajibkan semua dinas di Kota Bandung punya akun sosial media. Itu 80% nggak tahu apa itu Twitter, kepala dinas. Karena mereka generasi yang tidak memahami ada pergeseran zaman itu. Ya. Nah, ya. Sekarang Pak, ini luar biasa. Saya diminta pidato di hadapan wali kota sedunia di Singapura. Yang Bandung lakukan ini juga kota-kota di dunia belum banyak lakukan. Tadi kita banyak bicara di banyak negara hanya open communication. Jadi lihat di Bandung itu kalau orang kerja basisnya itu harus ada laporan berupa foto, tidak berupa tekstual. Kalau tekstual bisa dimanipulasi, kalau foto enggak. Jadi dinas bina marga saya kalau nambah jalan wajib lapornya itu sebelum jadi foto bolongnya sudah ditambah di foto hasilnya, laporkan lewat sosial media. Jadi kalau ada yang warga nanya Pak Wali mana sih kerjaan dengan warga ini lagi nambah di sana di sini dan seterusnya, berhenti kritikan. Pak Wali tolong tertibat sana sini, saya selesaikan ke dinas itu, bergerak di hari itu juga. Jadi kalau di Bandung Bapak menemukan ada PNS yang foto-foto, itu berarti sudah ditugaskan oleh wali kota. Kecuali serti. Ini luar biasa. Sekarang sistem lapor, saya pakai yang Pak Guntoro juga yang di kantor Wapres ya, di tes. Kami kota metropolitan pertama. Pak luar biasa hasilnya. Kalau nggak ada sistem lapor, saya tidak tahu komplain orang Bandung itu apa saja. Coba yang statistik yang baik. Nah ini kita tes nih Mbak, alhamdulillah dalam waktu sekitar 7 bulan kita menerima komplain 3.700, berarti kan banyak sekali. Pertanyaan sederhana, kalau ada sistem ini saya tahu dari mana si 3.700 itu, dan saya tidak bisa mengambil keputusan terhadap 3.700 itu karena tidak ada sistemnya. Dengan beralih ke migrasi digital, pelayan publik itu luar biasa. Sehingga kasus nomor 3.000 saya bisa tahu, saya cek. Kasus nomor 3.700 saya bisa cek. Hasilnya apa? Hasilnya 88% komplain warga bisa diselesaikan. Di Rapim seminggu sekali kepala dinas saya kumpulin, saya apresiasi. Ibu terima kasih 100 komplain 80 beres. Bapak jelek, tolong perbaiki performanya, 100 komplain cuma 2 yang beres. Mereka jadi berlomba-lomba karena tiap minggu saya baca rekap mingguan. Akibatnya apa? Auditornya kan dipertaruhkan. Akibatnya mereka berlomba-lomba memperbaiki pelayanan. Nah, kesimpulannya adalah selain kita komunikasinya tidak berjarak, sistem digital ini kami akan jadikan unggulan Kota Bandung di tahun depan. Saya kedatangan pemerintah Singapura, saya tanya, di Singapura ada berapa aplikasi software untuk pelayanan publik? Jumlahnya Bapak Ibu 1.600. Jadi kota setelah Singapura mengurusi pelayanan publik itu jumlah online service-nya 1.600. Yang ada aplikasinya di HP 300. Artinya apa? 300 itu yang boleh dipakai warga, 1.300-nya buat internal si pemerintah. Nah, kami sedang dibimbing pemerintah Singapura ada MOU, kita minimal Kota Bandung tahun depan 150 online service, dari ngecek pajak, ngecek macet, ngecek proses KTP, dan sebagainya. Kami lagi mengurangi pertemuan petugas dengan warga karena suka terjadi perlambatan, kong-kali-kong dan sebagainya. Saya masih ingat, saya dilantik September lagi semangat-semangat, bulan November Ombudsman datang. Pak Wali Kota Bandung mohon maaf pelayanan publiknya merah. Saya cek Bu ya, belusukan juga.
Orang mau bayar pajak ke Kota Batu, ngantrinya itu ruangannya sempit, gelap, khusus ada robek-robek. Mau bayar ke si petugas yang nerima, ada kerangkeng, jadi takut dirampok kali ya, gitu dulu persepsi. Dilayani saya mati dari kejauhan, nggak lihat mata sih yang melayaninya. Ambil makan gebul, gitu. Jadi, wah, saya bilang, ya iyalah kalau merah juga malas saya bilang. Saya rubah, saya bilang, semua pelayanan yang menyangkut warga harus standar perbankan. Gitu. Buka interiornya, dibikin terang benderang, ganti macam-macam. Akhirnya di bulan Juni tahun ini, tanpa diduga juga, tiba-tiba kami didatangi lagi ombudsman. Tapi kali ini menyampaikan tidak baik. Pak Wali bantu dapat penghargaan dari KSB melalui kami sebagai kota yang transformasi pelayanan publiknya paling cepat. Jadi kita dapat kartu hijau semuanya, alhamdulillah oleh. Cuman jangan diberitakan Pak, termasuk di Kota Bandung. Kenapa? Jadi pas rapor merahnya masuk kalangan satu. Oh ya, Kota Bandung merah. Pas hijaunya kalau tidak. Jadi tidak ada cerita lebih sedikit. Nah, yang masuk berita yang taman, yang apa, yang itu juga dikerjakan. Nah kemudian coba ke yang nah ini contohnya, ini pun curhatan ke Bu Profesor. Saya ingin kebut, kan? Pengen secepat-cepatnya. Baru dilapor Pak Wali, setiap tahun Pemkot Bandung ini hilang 1.000 orang pensiun. Sudah 3 tahun kami hilang 3.000 ENS Pak. Minta ke Menpan dikasihnya 90. Jawaban Menpan adalah kami sedang mengurangi rasio ini itu dan seterusnya, dipukul rata, mau kelihatan teori saya ya, antara penduduk sedikit banyak, kasihnya sama gitu. Pak, kami berdebat dengan segala teori saya, termasuk Menpan kebetulan dulu alumni Aspektur ITB, bisa pergunakan nostalgia itu. Lumayan nambah 300. 3.000 hilang, kasih 300. Jadi logikanya mesin saya spare partnya hilang, saya minta ganti cuma dikasih 10%, tapi ngebutnya harus sama karena masuk matematika. Itu perlu kami di daerah juga. Akhirnya apa? Lahirlah inovasi ini. Saya minta semua rektor tugas-tugas mahasiswanya pakai aja Bandung sebagai percontohan. Jadi akibatnya saya punya software gratis tugas mahasiswa. Saya puji-puji mahasiswanya, mereka dapat A, saya dapat software gratis. Kemudian saya minta rektor sebelum pada kerja lulusan mahasiswa di Bandung, magang dulu lah 3 bulan, 6 bulan ini. Lumayan udah ada 1000-an. Saya taruh ke camat-camat, saya taruh ke dinas-dinas, hingga menyiasati limbah PNS yang tidak datang-datang dengan pelayanan publik yang harus tetap terima seperti itu. Nah ini yang kami lakukan di daerah juga. Kemudian sedikit terakhir dari sisi teori juga, saya pernah ditanya Mr. Mayor di Singapura, bagaimana visi Indonesia yang akan bersaing itu kira-kira gimana? Saya bilang 2 cara. Presidennya harus Superman, gitu kan, luar biasa. Atau saya bilang local leadersnya semuanya inovatif. Nah saya mengambil rute yang kedua. Bayangkan kalau 510 kota kabupaten ini semuanya berinovasi, itu Indonesia gerakan itu bisa luar biasa tanpa selalu menunggu. Betul. Jadi saya sangat pro desentralisasi. Saya kebetulan menjadi ketua apeksi wilayah 3. Jadi saya di bawah kepemimpinan saya ada 25 kota di Jawa yang saya bilang kita ambil 2 aja jangan banyak-banyak kan Bapak Ibu, saya bilang. 1 ekonomi kreatif, 2 smart city, migrasi dari pelayanan publik ke digital. Saya bilang di wilayah kita mah rubah filosofinya, kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi. Jadi janjian ya, APBD-nya semiliar untuk ICT-nya. Pekalongan bikin software urusan A, Bandung urusan B, nanti kalau udah beres software-nya bagi-bagi gratis. Jadi 150 nanti aplikasinya Pemkot Bandung, ini kan BKD contoh ya, software. Kita akan kasih ke kota-kota yang mau.
Nah itu juga yang saya sampaikan di Singapura. Jadi tahun depan saya diundang ke New York, kita akan sharing. Jadi city management apps ini ya kita gratis sekarang itu seluruh dunia gratis. Dimulai dari Indonesia. Nah harapannya dengan kolaborasi, kurangi kata kompetisi, Indonesia bisa jauh. Terakhir relasi terkait dengan pusat, saya juga pusing Bu, jadi agak susah mengaksesnya ini, mekanismenya. Pak Mendagri bilang, Pak Wali, provinsi itu urusannya hanya 26%, Bapak itu urusannya 74%. Saya koreksi kalau salah dulu. Artinya urusan itu banyak, ini tingkat 2. Di provinsi itu urusannya sedikit, tapi duitnya banyak. Dan kami juga nggak bisa mengontrol apa yang akan kami dapat, kecuali saya minta. Jadi di provinsi kami dengan Bandung itu, kalau kami nggak minta, ya nggak ada dukungan yang signifikan. Jadi terpaksa lobby. Nah relasi ini nggak menyenangkan. Kalau nyambung satu partai boleh saran gitu, kalau enggak susah gitu kan. Nah akhirnya ya kita survive dengan cara-cara seperti itu. Nah terakhir dari saya comment center di Bandung bulan Januari kami akan punya situation room versi Bandung. Cuma karena saya arsitek, saya bilang oke lah teknologi di kota Rio de Janeiro yang terbaik itu nilainya 180 miliar. Lobby politik aja mau dicoret karena nggak ngerti DPRD. Kasih cuma 30 miliar. Jadi udah namanya 1.0. Oke lah teknologinya baru sepertiganya, tapi kalau interior kita harus jual dunia. Jadi saya desain terinspirasi dari film Star Trek. Kursi kapten begitu di situ. Tujuannya adalah semua data, semua masalah di lapangan akan terekam di ruangan. Dulu Pak, saya minta data aset Bandung, datang 5 jam, ke gudang dulu, nyari-nyari dulu kertasnya. Saya bilang semua database sekarang digitalisasi. Jadi yang bikin lama itu apa? Kebanyakan rapat. Kenapa harus rapat? Cari informasi. Coba kalau semua digital, nggak usah rapat untuk cari informasi. Pelayan publiknya apa? Keputusan jadi lebih cepat. Pelayan publik yang bisa 1 jam bisa diambil keputusan 1 jam. Tapi tanpa smart city ini keputusan bisa 2 hari dalam manual tadi. Nah kultur ini sedang akan dicoba di Bandung. Kita ini menjadi pemerintah yang sigap terhadap masalah, sigap mengambil keputusan. Kuncinya tujuannya cuma satu, rasa percaya itulah yang kita butuhkan. Lemhanas kemarin bikin riset, saya katakan sebelumnya meneliti Bandung. Alhamdulillah tingkat trust warga Bandung ke kepemimpinan kami itu 90% lebih. Karena tadi mudah dijangkau, tidak susah, tidak ribet. Mereka tahu kita bergerak, selalu menyampaikan informasi. Dan di kami juga saya wajibkan camat lurah belusukan fisikal. Wajib sholat Jumat di masjid yang berbeda setiap minggu. Setelah sholat Jumat wajib mendengarkan curhatan lurah. 2, wajib makan seminggu sekali dengan warga termiskin di wilayahnya, bawa makanan, kemudian bantu-bantu. 3, wajib bikin layar tancap tiap malam minggu. Pas filmnya lagi rame, saya bilang berhenti dulu, terus kasih door prize dikit, propaganda lah di situ. Jangan lupa BKB, jangan lupa buang sampah, jangan sembarangan. Tadi paksa bagi kami nonton dimatiin kan. Setelah itu lanjutkan lagi. Nah, kombinasi komunikasi politik pembangunan dengan fisika dan komunikasi dengan digital itulah yang sedang Bandung lakukan. Sehingga harapannya apa? Tidak ada lagi rasa tidak percaya. Karena tahu apapun yang ditanya pasti ada jawabannya. Dengan metode cara berkomunikasi yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi ya, itu mengombinasikan bermacam-macam teori, kemudian mempraktekannya dan kemudian menyesuaikan juga dengan keadaan di lapangan. Dan yang paling membanggakan itu
Sekarang dunia belajar dari Indonesia dan banyak belajar dari Bandung juga dengan pengalaman-pengalaman yang sangat inovatif tersebut. Saya kira mau applause sekali lagi.